Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode di sini. Dan kali ini kita akan membahas sebuah barang yang menarik, apalagi bagi kalian para penggemar IEM. Mungkin teman-teman sudah sedikit familiar dengan brand Hidis, dan akhirnya muncul juga nih produk terbaru dari mereka, yaitu Hidis ST2 Pro. Ini memang masih fresh from the oven, karena produknya sendiri memang belum official launching. Penasaran dengan produknya? Yuk kita review bareng-bareng. Jadi Hidis ST2 Pro ini secara harga masih menjadi misteri sih, karena memang belum launching. Dan nantinya akan launching di Kickstarter. Dan di tangan saya ini sudah ada dari produknya yang berbentuk seperti ini. Yang jelas di sini ada tulisan USB-C DAC yang menandakan jika IEM yang satu ini menggunakan konektor USB-C. Ini menarik sekali ya, karena sebagaimana yang kita tahu, jika zaman sekarang hampir semua device menggunakan port Type-C. Kemudian di bagian kiri atas ada beberapa kodek yang menandakan jika IEM ini sudah support high-res musik. Dalam paket pembeliannya sendiri cukup simpel dan menarik. Ada kartu ucapan, IEM buds, 3 pasang ear tips, konverter ke USB-A, sebuah kabel yang pastinya dengan konektor USB-C, dan yang terakhir adalah sebuah pouch sintetik yang menarik. Lumayan sih ini, pouchnya termasuk bagus buat nyimpen IEM-nya karena di bagian atasnya ini ada kayak semacam penutup ya. Untuk buds IEM-nya ini berwarna transparan dengan logo Hidis yang tercetak silver. Hampir sama sih dengan model Hidis sebelumnya. Jika kita lihat drivernya yang transparan, kelihatannya menggunakan dual dynamic driver dengan ukuran 10 mm. Untuk pemasangannya tetap simple seperti biasa, tinggal disesuaikan untuk left dan right-nya. Lalu kita tinggal pasang untuk ear tips-nya. Yang keren banget di sini, memang untuk varian kabel yang berwarna biru hitam ini terlihat sangat keren dengan balutan braided cable yang sudah Cooper. Tapi asiknya di sini nggak kaku untuk kabelnya, jadi enak buat digulung. Ada velcro juga biar nggak berantakan. Nah ini bagian yang paling keren ya, yaitu USB-C yang sudah berfungsi sebagai DAC. Mantap nggak guys? Sampai di bagian casingnya ini emang sengaja dibuat transparan agar bisa memperlihatkan chip DAC-nya, yaitu ES9281AC Pro di bagian dalamnya yang memang sudah termasuk lumayan untuk chipnya ini. Jadi memang nantinya jika support perangkat yang bisa mengeluarkan output HD atau PCM quality, USB DAC ini bisa support untuk mengeluarkan suara yang terbaik. Jadi memang untuk indikatornya nanti berwarna merah untuk memutar sample rate yang standar dan berubah jadi biru jika support dengan high resolution song. Tapi kita fokus dulu kepada IEM-nya deh. Emang hasilnya kayak gimana sih? Apakah sesuai dengan yang diharapkan? Jika kalian di sini berharap clarity, yes, IEM ini masih bagus secara clarity, termasuk jernih dan clear. Jadi masih sesuai lah dengan embel-embel HD-nya. Yang menjadi notice di sini adalah power suaranya yang memang gahar banget. Volume 30-40 aja udah termasuk kenceng. Untuk karakter suaranya sendiri setelah saya dengerin, menurut saya masuk ke kategori balance. Semua frekuensi hampir seimbang. Kelihatannya ini cocok banget buat tipikal telinga Indonesia yang cenderung suka ngebass. Bassnya termasuk nampol dan lumayan punchy. Namun ada sedikit ekor yang melebar ke sektor mid-nya sehingga sedikit menutupi beberapa detail ambience. Untuk detail instrumen lainnya seperti gitar dan piano termasuk kepisah serta sudah terdengar dengan baik dan jelas. Untuk vokalnya sendiri cenderung di tengah tapi agak maju dikit. Clarity-nya termasuk oke. Untuk dari segi treble-nya di sini sudah termasuk ngecering dengan baik tapi nggak nusuk. Jadi terkesan airy dan ringan sehingga nggak bikin terlalu capek jika didengerin lama-lama. Kalau soal soundstage-nya sih lumayan, cuman nggak megah-megah amat. Mungkin karena ini tipikal balance ya, jadi pada ngumpul di tengah. Overall masih oke lah, tipikal kayak gini untuk memainkan beragam jenis genre, masih termasuk mantap. Apalagi juga jika dipakai buat main beberapa jenis game FPS, ini pasti masih oke banget sih secara isolasi suara. Detail-detail tembakan, step, dan ambience juga sih masih terdengar dengan jelas.
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Let's do, give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Lalu yang nggak kalah menariknya adalah dari segi fitur phone call-nya. Yaps, karena IEM ini juga memiliki mikrofon yang bisa dipakai buat komunikasi di game ataupun telepon. Untuk kualitasnya sendiri, surprisingly masih terbilang bagus, meskipun secara power tidak kenceng banget sih. Suaranya sudah termasuk tebal. Dan yang kabar gembiranya di sini adalah DAC dan mic-nya ini sudah support ke beragam device USB Type-C. Mulai dari MacBook dan beragam HP yang saya coba. Karena memang beberapa kendala earphone USB Type-C lainnya itu kadang susah digunakan di beragam device. Jadi nanti jika mungkin ada HP yang belum nyala, tinggal diaktifkan saja untuk koneksi OTG-nya. Lalu untuk penggunaan komputer bagaimana? Tenang, masih aman banget kok. Sudah ada adapter dari USB-C ke USB-A, jadi tinggal tancap dan plug and play. Simple banget. Halo, cek 123. Ini adalah kualitas mikrofon dari Hidis ST2 Pro ketika digunakan di dalam ruangan. Gimana hasilnya menurut teman-teman? Setelah tadi saya melakukan pengetesan, surprisingly untuk kualitas mikrofonnya ini sudah bisa dibilang bagus ya dan jelas. Dan setelah ini kita akan coba ya untuk mengetes dengan menggunakan sampel dari ambient noise untuk mengetahui seberapa sensitif dari mikrofonnya ini. Halo, cek 123. Ini adalah kualitas mikrofon dari Hidis ST2 Pro ketika digunakan di luar ruangan. Untuk simulasinya seperti ini ya, menggunakan ambient noise dari orang sekitar yang suaranya seperti ini. Tapi menurut teman-teman, apakah sudah berhasil mereduce noise dengan baik? Silahkan komentar di kolom di bawah. Jadi kesimpulannya gimana nih dengan Hidis ST2 Pro? Apakah termasuk worth? Memang dari harganya sendiri masih belum tahu ya di pasaran, sehingga masih penasaran secara penilaiannya. Cuma jika melihat dari fitur dan build quality-nya, ST2 Pro ini sudah kelas banget sih sebagai USB-C IEM kalian. Mau dibawa kuliah atau ngantor masih mantep banget sih. Kelebihannya jika dibandingkan dengan beberapa tipe earphone atau bahkan TWS lain adalah suaranya yang lebih clear dan detail, serta baterai yang nggak akan habis-habis jika dibandingkan dengan TWS ya. Selain itu, mungkin jika teman-teman punya IEM kesukaan di rumah, atau suatu saat IEM buds-nya ini hilang, amit-amit ya, bisa di-mix dan di-matchkan dengan IEM buds yang lain. Jadi mantep, bisa menambah power dari IEM kesukaan kalian.
Apalagi sudah support mikrofon yang membuat IEM ini wajib dibawa kemana-mana. Harapan saya sih nantinya ketika produknya launch di Kickstarter bisa hadir dengan harga yang terjangkau. Ibaratnya di sini kita membeli dua buah barang ya, yaitu IEM dan DAC yang sudah menjadi satu pasang. Praktis, simple, dan lengkap. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pertimbangan buat teman-teman sekalian. Selamat berakhir pekan, dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.